Look, you two guys are just guys, okay? Mr. White, he's the devil. Oke, halo semuanya, apa kabar teman-teman semua? Melanjutkan dari episode sebelumnya, yang dimana Declan telah dibunuh oleh Todd. Hank telah menemukan bahwa Walter adalah Heisenberg yang selama ini dia cari. Jesse kini telah masuk ke dalam tahap depresi, dan sialnya, dia tertangkap oleh polisi. Akankah Hank mendapatkan petunjuk dengan memanfaatkan situasi dari Jesse? Well, ini adalah lanjutan season 5 dari film yang berjudul Di awal episode 11 ini, Todd menghubungi Walter. Todd memahami kalau Mr. White udah pensiun dan menyerahkan semua operasi kepadanya. Tapi perlu diketahui, Todd terlibat perselisihan dengan Declan sehingga dia harus membereskannya. Maka dari itu, akan ada sedikit perubahan manajemen dan Todd bisa memberikan detailnya apabila Walter membutuhkan. Ternyata panggilan telepon itu berlangsung saat Todd tengah bersama dengan pamannya. Di percakapan itu terdengar bahwa Todd kini melibatkan pamannya dalam proses memasak nih teman-teman. Mungkin ini manajemen baru yang dia maksud. Di waktu yang sama, Hank mendatangi Jesse. Kali ini dengan respect dan pendekatan yang halus. Dia mengaku bisa membantu Jesse secara personal, karena Hank telah mengetahui bahwa sosok Heisenberg adalah iparnya sendiri. Apabila Jesse berkenan menceritakan semua yang diketahui, Hank menjamin imunitas kebebasan dan meminta kepolisian melupakan kasusnya. Tapi apa tanggapan Jesse? Eat me. Hank mengetahui bahwa hubungan Jesse dan Walter kian memburuk, karena jangankan Jesse, Hank yang adalah keluarganya sendiri pun dibohongi dan dimanfaatkan. Jadi Hank sangat mengetahui apa yang Jesse rasakan. Help me out here, Jesse. Agent Schrader, beat any good suspects lately? Momen ini bertepatan dengan datangnya Saul yang seketika mengusir mereka semua. Saul menghubungi Walter tentang masalah ini. Gimana pun caranya, Saul diminta untuk mengeluarkan Jesse dari sana. Are you sure about this? Sementara itu di rumah, Walter merencanakan sebuah ide. Sky sempat meragukan ide ini karena Walter tampaknya ingin membuat pengakuan nih teman-teman. Belum diketahui untuk apa semua ini, hingga scene pun berpindah pada sebuah restoran. Walter dan Skylar mengatur pertemuan dengan Hank dan Mary. Kelihatan jelas di wajah Hank kalau masalah ini benar-benar personal untuknya. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk membahas anak-anak. Hank dan Mary diminta untuk gak lagi ikut campur tentang urusan keluarga mereka, mengingat anak-anaknya telah melewati tahun yang berat, dan Walter gak mau Junior mengetahui semua ini. Tapi Hank gak peduli. Dia menjamin bahwa Junior akan segera mengetahui saat Hank mendobrak pintu rumahnya untuk menangkapnya. Tapi Walter memastikan bahwa hal itu gak akan pernah terjadi. Both of you think you're just gonna walk away from this thing? Well, maybe you should just go ahead and die then. He's not getting off that easy. Jesus, Hank. Mengetahui ini hanya akan menjadi debat kusir, Walter pun memberikan sebuah DVD dan memilih untuk meninggalkan mereka. My name is Walter Hartwell White. This is my confession. If you're watching this tape, I'm probably dead. Murdered by my brother-in-law, Hank Schrader. Ternyata DVD itu berisikan tentang pengakuan Walter. Dia mengaku bahwa selama ini dia dipaksa untuk bekerja. Kemampuannya dalam kimia dimanfaatkan untuk bisnis ilegal. Walter nggak bisa menolak karena Hank terus mengancamnya. Sebagai pimpinan DEA, Hank memiliki banyak koneksi untuk menghandle bisnis ini. Hank sempat menyerahkan Walter untuk diperbudak pada Gustavo Fring. Walter sempat ingin berhenti di sini, tapi mereka mengancam akan membunuh keluarganya. Sebagai orang terdekat, Hank tahu betul kerapuhan dan kelemahan Walter. Bahkan untuk melapor ke polisi pun Walter nggak memiliki keberanian. Hingga suatu hari, terjadilah perselisihan antara Hank dan Gustavo. Gustavo berniat ngebunuh Hank, tapi gagal. Hank terluka parah dan berakhir di rumah sakit. Semua biaya medikal dibayar menggunakan uang Walter karena Hank gak ingin ada transaksi mencurigakan di rekeningnya dan ini bisa dibuktikan. Setelah sembuh, Hank bertekad untuk balas dendam dengan meledakkan Hector bersama Gustavo Fring. Hank juga pernah menahan anak-anaknya selama 3 bulan agar Walter patuh kepadanya. Kini bahkan untuk bunuh diri pun Walter gak berani. Ya, ternyata ide yang dimaksud adalah video ini. Walter membuat cerita untuk mengkambing hitamkan Hank nih teman-teman. Mary meminta suaminya untuk melaporkan video ini. Karena DEA pasti akan lebih mempercayainya. Benar, tapi tidak dengan pengakuan biaya rumah sakit yang dimana Hank gak pernah mengetahui sebelumnya. Disinilah Mary menjelaskan kalau dia diam-diam membayar medical Hank menggunakan uang Walter karena asuransi gak mengklaim semuanya. Mary mengaku menyesal karena dia gak pernah mengetahui bahwa uang itu berasal dari sabu-sabu. Bagaimanapun, pembiayaan itu adalah satu-satunya penentu dari keabsahan video itu. Dan Mary menghancurkan semuanya.
Scene pun berpindah pada sebuah gurun. Walter meminta Saul untuk membawa Jesse bertemu dengannya. Sedikit menggali informasi tentang pengetahuan Hank yang dia katakan pada Jesse. Untungnya, Hank gak punya bukti apapun. Dia juga bergerak sendiri tanpa backing dari DA. Disinilah percakapan yang sebenarnya dimulai. Walter mengaku miris melihat Jesse seperti ini. Dia ingin Jesse kembali mendapatkan jati dirinya dengan memulai kehidupan baru dan meninggalkan semua ini. Saul mengenal seseorang yang bisa menciptakan identitas baru dan membawanya pergi jauh dari Albuquerque. Dengan ini, Jesse bisa memulai kehidupan normal, mencari pekerjaan, kekasih, dan membangun keluarga. Walaupun dari semua yang telah terjadi, Walter melihat Jesse memiliki masa depan yang cerah. Tapi apa tanggapan Jesse? I tell you, if I could, I'd trade places. Would you just, for once, stop working me? Jesse, I am not working you. Yes. And it's either this, or you'll kill me the same way you killed Mike. Just tell me you need this. Jesse meminta Walter untuk gak menipunya sekali aja. Dia mengetahui persis ketakutan Walter. Walter meminta Jesse pergi bukan karena dia peduli, tapi karena dia takut sikap Jesse yang membahayakan dirinya. Yang membuat Jesse kecewa kenapa Walter gak terus terang aja bilang kalau dia tuh butuh bantuan. Kenapa dia harus memanipulasi untuk membuat dirinya selalu terlihat benar. Walter gak menjawab apapun di sini. Dia mendekati Jesse dan langsung memeluknya nih teman-teman. Last chance. You sure there's nobody you want to say bye to? Nobody at all? Singkat cerita, Jesse akhirnya mengambil pilihan itu. Dia bersedia dihilangkan menggunakan jasa orang Saul. Biaya yang dikeluarkan adalah sebesar 125.000 US dollar. Tapi semuanya telah diatur oleh Walter. Jesse yang frustasi sempat ngebakar rokok di momen ini. Tapi Saul segera menghentikannya. Karena orang itu nggak akan menerima klien dalam keadaan mabok. Dan itu akan merusak kesepakatan. Singkat cerita, Saul pun menyarankan Jesse untuk pergi ke Florida. Karena itu adalah tempat yang tepat untuk menghamburkan uang. Tapi Jesse memilih untuk pergi ke arah yang berbeda nih teman-teman. Dia memilih Alaska sebagai tujuannya. Alaska's good. Take care, Jesse. Satu langkah sebelum meninggalkan kantor Saul, Jesse kembali ditabrak oleh anak buahnya. Tapi untungnya Jesse nggak menaruh kecurigaan di sini. Dan sampailah Jesse pada titik penjemputan. Kebosanan menunggu membuat Jesse berniat untuk menghisap kembali rokoknya. Dan di saat itu juga, dia menyadari bahwa rokoknya telah menghilang dari sakunya. Ini bertepatan dengan mobil van yang datang untuk menjemput. Entah apa yang Jesse pikirkan, keraguan kini tampak jelas di wajahnya. Tas pun kini diangkat, dan dia pun berjalan melewati van itu. Ternyata Jesse kembali ke kantor Saul dengan penuh kemarahan. Tanpa penjelasan apapun dia memukul Saul dengan brutal. Ini nggak seperti berkelahi. Jesse terlihat berniat membunuh pengacara itu. Ternyata ini bukanlah tentang rokok yang hilang, tapi tentang resin. Jesse kini mengetahui bahwa Saul lah orang dibalik hilangnya rokok resinnya. And over that asshole, Mr. White! He poisoned Brooke! He told me he was helping you. He was saving you. Jesse, you gotta believe me. I don't want any of this. Setelah memahami situasi ini, Jesse segera berbalik arah. Di momen itu juga, Saul langsung meminta Walter bersiaga. Tampak di sini Walter bergegas menuju car wash untuk memastikan semuanya baik-baik aja. Dia juga mengambil pistol untuk berjaga-jaga. Tapi ternyata Jesse langsung menuju ke rumahnya. Dengan emosi yang membabi buta, dia menebar bensin ke seluruh sudut rumah. Beberapa menit setelah itu Walter sampai ke rumahnya. Walter yang telah menyadari bahwa Jesse berada di dalam mencoba menangkapnya melalui pintu belakang. Menggunakan pistol itu, Walter kini perlahan masuk memeriksa setiap sudut rumah. Dia menemukan jerigen itu, tapi dia nggak menemukan Jesse nih teman-teman. Singkat cerita, jasa cleaner pun dipanggil. Kedua anak buah Saul juga diminta untuk memastikan keamanan Junior dan car wash. Sementara itu, Walter mencoba menghubungi Jesse. Melalui pesan suara dia mengaku memahami situasi Jesse. Dan Walter berjanji akan melakukan apapun untuk memperbaiki semua ini. Kini 3 kali sudah petugas membersihkan karpet itu. Tapi bau bensin masih sangat kental. Walter memastikan bahwa semua bau itu harus hilang sebelum istrinya pulang. Tapi petugas menyerah. Karena bensin itu telah menembus lapisan lantai. Waktu yang singkat membuat Walter harus memutar otak di sini. Entah apa yang dia pikirkan, dia menyirami pakaian dan mobilnya menggunakan bensin itu. Gak lama setelah itu, Skylar dan Junior pun sampai di rumah. Walter mengatakan saat tengah mengisi bensin, pompa SPBU tiba-tiba malfunction hingga mengenai dirinya. Walter yang panik segera pulang untuk mandi.
Tapi dia nggak sadar kalau pakainya telah membawa bensin itu ke rumah. Jangankan Skylar, Junior pun nggak percaya dengan cerita ini. Halfway home, I started to realize, wait a minute, there's a water hose. Dad, Yeah. please, can you just tell the truth? What do you mean? Untungnya di sini, Junior hanya berasumsi bahwa ayahnya pingsan karena penyakitnya kembali kambuh setelah mengisi bensin. Tapi agar orang-orang gak khawatir, ayahnya sengaja membuat cerita ini. Walter gak menolak. Seperti biasa, dia semakin menyelam dalam kebohongan ini. Singkat cerita, Walter pun berinisiatif untuk membawa keluarganya ke hotel hitung-hitung sekalian liburan keluarga. I'll go pack a bag. Okay. Beberapa jam setelah itu, Walter melakukan pertemuan dengan Saul. Jesse masih belum ditemukan sejauh ini. Anak buah Saul telah mencarinya ke 7 tempat berbeda, tapi dia nggak menemukannya. Melihat ambisi Walter yang begitu ingin mencari Jesse membuat Saul menanyakan apa yang akan Walter lakukan saat dia menemukannya. Karena Saul jelas mengetahui kalau Jesse sangat menyayangi partnernya itu. Menurutnya, Jesse nggak perlu dicari, dia akan muncul dengan sendirinya. Hanya aja berbicara dengan Jesse di momen ini bukanlah waktu yang tepat. You're full of colorful metaphors, aren't you, Saul? Do not float that idea again. Find him. Saat kembali ke kamar, Walter masih berusaha terlihat baik-baik aja. Tapi ternyata Skylar mengaku telah mengetahui kebohongan ini sejak awal. Kini dia meminta Walter menjelaskan apa yang sebenarnya tengah terjadi. Walter nggak bisa mengelak lagi. Walter mengaku bahwa memang dia terlibat perselisihan dengan Jesse. Dia mengaku bahwa Jesse memang datang ke rumah mereka. Tapi itu hanya emosi sesaat. Dia segera merubah pikirannya. Jesse yang adalah pengguna narkoba memiliki emosi yang nggak stabil. Tapi Walter memastikan bahwa semuanya bisa diatasi. Kini Walter telah meminta orang Saul untuk menemukannya. Karena dia harus berbicara untuk meluruskan semua ini. What's your course of action here? Wait, what does that mean? Tapi Sky cukup jauh untuk melihat semua ini. Tindakan yang dilakukan Jesse jelas berbahaya bagi mereka. Maka dari itu, Walter nggak bisa hanya berbicara padanya. Melainkan Walter harus melakukan sesuatu. Walter yang memahami arah perkataan istrinya mencoba meluruskan bahwa Jesse hanya emosi sesaat dan dia segera merubah pikirannya. Benar, tapi gimana kalau dia berubah pikiran lagi? Sky menegaskan bahwa mereka telah berjalan sejauh ini dan demi keamanan keluarga, Sky meminta Walter untuk membereskan orang ini. What's one more? Kita kembali throwback saat Jesse hendak membakar rumah Walter. Ternyata dia nggak berubah pikiran seperti yang Walter katakan. Niatnya gagal karena Hank mendapati aksinya. Hank di sini berjanji akan membantunya. Dia memastikan bahwa dendam Jesse akan terbalaskan. Jesse, I don't want to kill you. You can't keep getting away with it! You can't keep getting away with it! Let's do it together. Ya, Hank ternyata telah mengikutinya sejak dari kantor Saul nih teman-teman. Jesse diminta untuk menjadi saksinya. Dengan ini, mereka akan dapat memenjarakan Walter. Dan Jesse menyetujui rencana ini. It's gonna go great for me. Scene pun berpindah ke rumah Hank. Terlihat Jesse udah tertidur pulas di sini. Untuk 2-3 hari ke depan, Hank mengatakan pada Mary bahwa Jesse akan tetap di sana. Membawanya ke kantor DEA akan sangat berbahaya. Karena Hank harus melapor dan Walter pasti akan mengetahuinya. Hank gak mau nasib Jesse berakhir tragis seperti 10 orang saksi yang pernah mati di penjara. Mengetahui ini adalah kepentingan demi menangkap Walter, Mary pun menyetujuinya. Momen ini bertepatan dengan masuknya pesan suara di handphone Jesse. Dan dengan keraguan, Hank mengambil handphone itu. I want to fix this, okay? Be safe. Scene pun berpindah pada keesokan paginya. Jesse terbangun dari tidur panjangnya dan tampaknya dia telah ditunggu oleh Hank dan Steve. Di hadapan kamera itu Jesse diminta untuk bersaksi dan menceritakan semuanya. Jesse sempat meragukan cara ini karena pengakuannya nggak akan memberikan bukti yang kuat. Lagi pula Walter telah pensiun selama beberapa bulan ini. Tapi bagaimanapun, Hank tetap memerlukan pengakuannya. Perkataan Jesse ini sempat kembali dibicarakan oleh Steve. Benar, bukti nyata sangat diperlukan. Kesaksian seorang pecandu gila semacam Jesse nggak akan merubah apapun. Momen ini bertepatan dengan masuknya pesan suara dari Walter. Di sini Walter meminta Jesse untuk menemuinya pada keesokan harinya. Mereka akan membicarakan semua ini untuk terakhir kalinya. Walter mengaku datang seorang diri tanpa senjata. Dan dia berharap Jesse juga akan datang menemuinya. You can't be serious. Di sini Hank meminta Jesse untuk datang dan menyadap seluruh pembicaraan.
Tapi Jesse langsung menolak permintaan itu. Sebelum sampai sejauh ini, Jesse telah diminta untuk meninggalkan kota karena Walter telah mulai menganggapnya sebagai ancaman. Dan kini, setelah semua yang terjadi, Walter udah pasti akan membunuhnya dalam pertemuan itu. Satu hal yang Hank harus ketahui, Walter nggak mentolerir ancaman sekecil apapun. Hank menyetujui statement ini. Walter orang yang kejam dan akan melakukan apapun untuk melindungi kepentingannya. Tapi semua nggak berlaku untuk Jesse. Berdasarkan cerita Jesse, Hank melihat bahwa Walter sangat menyayanginya. Jesse kembali mengatakan bahwa Walter orang yang berbeda. Di tempat umum sekalipun, dia bisa membunuhnya menggunakan jarum beracun atau dengan cara apapun yang nggak pernah terfikirkan. Maka dari itu, pengawasan dari Hank sekalipun nggak akan membantu. Look, you two guys are just guys, okay? Mr. White, he's the devil. You know, he is smarter than you. He is luckier. Whatever you think's supposed to happen, I'm telling you, the exact reverse opposite of that is gonna happen, okay? Jesse. Bagaimanapun, kesempatan ini adalah satu-satunya bukti kuat yang bisa mereka angkat. Diskusi pun kini berubah menjadi perintah. Hank gak menerima ide apapun karena Jesse harus melakukannya. What? Steve di sini mengaku melihat rasionalitas dari perkataan Jesse karena itu sangat mungkin terjadi. Tapi apa tanggapan Hank? Pinkman gets killed. We get it all on tape. Dan sampailah pada keesokan harinya. Dengan terpaksa Jesse melakukan perintah sesuai permintaan Hank. Dengan penuh ketakutan, kini dia berjalan mendekati Walter. Tapi saat melihat seorang pria besar di balik tembok itu, Jesse seketika berhenti. How's it looking, Tommy? Dia berbalik arah menuju ke sebuah telepon umum untuk menelpon Walter. Tanpa basa-basi, dia langsung menuduh Walter tengah menjebaknya. Dan dia memastikan akan membalas semua ini. Walter yang gak tahu apa-apa tentu bingung. Karena pria yang Jesse curigai ternyata adalah... Son of a bitch! Stupid high little... Sesampainya di mobil, Hank langsung membentak dan mengata-ngatai Jesse. Jesse gak menjawab semua ini. Dia hanya bilang kalau mereka harus mencari ide lain. Di waktu yang sama, Walter gak tinggal diam menanggapi ancaman ini. Dia langsung menghubungi Todd dan mengatakan... I think I might have another job for your uncle. Mr. White said the fumes aren't good to breathe. Kita mundur beberapa jam sebelum panggilan telepon Walter. Di sebuah lab terbuka terlihat Todd, Lydia, dan Uncle Jack tengah menguji kemurnian meth yang mereka produksi. Kemurnian meth di tangan Todd mencapai 76%. Lydia terlihat ketakutan di sini karena gerak-gerik Uncle Jack dan rekan-rekannya yang benar-benar agresif nih teman-teman. Tapi harus dikatakan, bahwa meth produksi Todd nggak mencapai warna biru seperti yang dilakukan Walt. Sedangkan, itu adalah ciri khas branding mereka di Ceko. Jack berinisiatif untuk mencampurkannya menggunakan pewarna makanan. Tapi Lydia tentu nggak membenarkan karena kualitas produk adalah harga mati untuknya. Sesaat setelah itu Todd menjelaskan dengan sangat lembut. Meth itu gosong sehingga warnanya hilang dan dia berjanji akan memperbaikinya. Gerak-gerik Todd di sini udah mulai beda nih. I've got a flight to catch. Hello? Sesaat setelah Lydia meninggalkan lab, Todd mendapat panggilan dari Walter. Ini melanjutkan dari panggilan sebelumnya. Dalam panggilan telepon itu, Walt meminta neo-Nazi untuk menghabisi seseorang. Dan orang tersebut adalah... Jesse Pinkman. You got it. Sementara itu, Hank menerima ide berlian dari Jesse. Jesse mengaku mengetahui satu bukti yang gak akan pernah dihancurkan oleh Walter. Yaitu... His money. Mereka harus mendapatkan lokasi uang itu dan Jesse mengenal orang yang mengetahui lokasinya. What the hell, man? Hey there. Scene pun berpindah pada Hugh, anak buah Saul. Hank mengatakan bahwa Walter telah meminta Saul untuk menghabisi Jesse Pinkman. Dan target berikutnya adalah Hugh. Maka dari itu, Hank meminta pria besar itu untuk memutus komunikasi dengan bosnya. Karena itu akan melacak keberadaannya. Anak buah Saul ini tentu gak mempercayai omongan mereka. Hingga Hank memperlihatkan, ya, itu adalah Jesse. Ini seketika membuat Hugh ketakutan. Bagaimanapun, dia menjamin ketidaktahuannya tentang masalah ini. Tapi dia harus menceritakan tentang uang Walter. Disinilah Hugh menceritakan bahwa dia hanya membeli barrel untuk menempatkan semua uang itu. Barrel itu dibawa menggunakan mobil van sewaan dan diberikan kepada Walter. Yang dia tahu, mobil itu kembali dengan keadaan yang sangat kotor dan skop di dalamnya.
And remember, no phone calls. It's just one guy this time. Sampailah pada malam harinya, pertemuan Walter dan Jack Walker kembali dilakukan. Wall mengatakan bahwa Jesse telah seperti keluarga baginya. Maka dari itu, Wall ingin memastikan bahwa eksekusi harus dilakukan dengan cepat dan tak menyakitkan. Jack mengaku mampu menghandle sesuai perintah, tapi kali ini dia nggak mau dibayar pakai uang. Sebagai gantinya, Walter harus mengajarkan keponakannya memasak. Jack ingin kemurnian dan warna yang lebih biru untuk produknya. Sempat terjadi perdebatan karena Walter menolak permintaan ini. Tapi bagaimanapun, Walter nggak punya pilihan lain. Don't skimp on family, that's what I always say. One cook after the job is done. Keesokan harinya Walter mendatangi Andrea ke rumahnya. Sedikit basa-basi hingga Walter meminta untuk masuk. Respon Brock menanggapi Walter masih sama. Dia terlihat nggak menyukai pria tua ini. Disinilah Walter mengungkap maksud kedatangannya. Dia mengaku terlibat argumen dengan Jesse belakangan ini, sehingga Jesse nggak kunjung mengangkat teleponnya. Karena khawatir dengan keadaan Jesse, Andrea pun berinisiatif untuk mengirim pesan suara. Syah, ternyata semua ini hanyalah pancingan nih teman-teman. Begitu Jesse merespon, pembunuh bayaran telah siap untuk mengeksekusinya. Tapi ternyata handphone Jesse masih dipegang oleh Hank. Dan Hank sepertinya mengetahui bahwa itu adalah jebakan. Sesampainya di dalam, Hank mengatakan bahwa sialnya van itu nggak dilengkapi dengan GPS. Jadi mereka nggak bisa ngelacaknya. Tapi dari skop dan kotoran yang menempel di mobil itu, dipastikan Walter telah mengubur uangnya. Dan dari data yang mereka peroleh, mereka bisa memanfaatkan situasi ini. Gak lama setelah itu, Walter yang tengah berada di car wash mendapat sebuah pesan gambar. Itu adalah gambar dari uang yang dia timbun. Ini diikuti dengan panggilan telepon dari Jesse yang mengatakan bahwa dia akan membakar semua uang itu. Detik itu juga, Walter langsung menuju ke lokasi uangnya. Selama di perjalanan panggilan telepon itu terus berlanjut. Jesse kini nggak lagi memanggil Walter dengan sebutan Mr. White. Ini benar-benar udah kayak ancur-ancuran. Walter yang selalu mentuhankan uangnya benar-benar kalut di sini. Karena Jesse terus mengancam. Walter diminta untuk segera datang ke sana tanpa boleh ngebawa backingan. Percakapan di sini benar-benar intens banget nih teman-teman. You're not, but you're gonna be. Yes, I am sorry about Brock. Don't you know me by now? I know you're lying, evil scumbag. That's what I know. Manipulating people. Singkat cerita, sampailah Walter pada lokasi penimbunan. Situasi di sana benar-benar sepi. Gak ada Jesse, gak ada uang, gak ada aktivitas apapun di sana. Hingga Walter segera menyadari bahwa dia telah masuk ke dalam perangkap. Dia melihat sebuah mobil datang ke arahnya. Walter pun segera bergegas mencari tempat bersembunyi. Saat itu juga dia langsung menghubungi Jack Walker dan mengatakan bahwa Jesse kini menuju ke arahnya. Menggunakan koordinat yang presisi, Jack Walker segera menuju ke arahnya. Menyadari Jesse datang bersama Hank benar-benar membuat Walter frustasi. Ini benar-benar di luar ekspektasinya. Di panggilan telepon itu, Walter memerintahkan Jack untuk membatalkan operasi tanpa memberi penjelasan apapun. Belasan menit pun kini berlalu. Hank dan Steve masih tetap mencari dengan status siaga. Dengan air mata yang berlinang di wajahnya, Walter akhirnya keluar dan menyerahkan diri. Dia berjalan perlahan ke arah mereka. Masih terlihat wajah ketakutan dan was-was pada Jesse di sini. Hingga Hank berhasil membuat Walter berlutut dan memborgolnya. Ini sangat melegakan bagi Jesse. It's like my barrel photo, huh? Hank memperlihatkan gambar barrel yang sempat dia kirim, yang dimana foto itu diambil di halaman belakang rumahnya. Dia sempat meragukan karena warna tanahnya berbeda, tapi Walter dengan keserakannya pasti kalut dan benar aja. Tetapan Walter pada Jesse di sini benar-benar penuh dengan kekecewaan. Jesse mengaku ingat bahwa tempat ini adalah tempat pertama kali mereka memasak. Walter nggak merespon apapun nih teman-teman. Bahkan pertanyaan Hank tentang lokasi uangnya pun nggak dia jawab. Tatapannya nggak putus mengarah ke arah Jesse, hingga Walter mengatakan, Coward. Put him in the car! Come on! Get in the car! Di momen ini Hank sempat-sempatnya menghubungi istrinya untuk selebrasi awal karena dia telah berhasil menangkap Walter. Cara Hank mengolok-olokkan Walter di sini benar-benar merendahkan. Dan gak lama setelah itu, Walter segera menyadari kedatangan seseorang, tapi bukan polisi. Sebelum mobil itu mendekat, Walter langsung meneriaki Hank,
tapi Hank dengan sengaja nggak mengacukannya. Keadaan mulai mencekam di sini. Jack Walker beserta anggotanya turun dengan senjata yang langsung diarahkan pada DEA. Dari dalam mobil itu, Walter meneriaki Jack untuk nggak melakukannya. Dia di sini sempat menggertak, tapi Jack Walker sama sekali nggak menanggapi mereka. Berkali-kali sudah Walter berteriak untuk mundur, tapi dia nggak diacukan. Tampaknya kedatangan Jack bukan lagi di bawah perintah Walter. Jesse yang tampaknya memahami situasi ini berniat untuk meninggalkan mobil. Dan yang terjadi... Jack! Gencatan senjata ini berakhir buruk untuk semua orang. Tapi neo-Nazi versus 2 orang... Gua ragu Hank bisa menang. Tapi kita bakal lihat di episode selanjutnya. Satu video terakhir lagi sebelum kita mengakhiri seluruh series Breaking Bad. Gua Rev, dan kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.